Selamat malam saudara sekalian. Kita akan mendengar renungan tengah minggu. Baiklah, kita mulai dengan doa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami masih dapat berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus sertai dan tolong kami agar apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami perlu akan firman Tuhan senantiasa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Baiklah, kita akan sampai kepada renungan tengah minggu dengan judul atau tema firman Tuhan yaitu berdoa. Nah, tema untuk malam ini yaitu hal doa Bapa kami. Waktu saya bikin catatan ini mengenai persiapan renungan tengah minggu, saya beberapa hari yang lalu sudah saya siapkan, dan tadi pagi Pendeta John Halim mengkhotbahkan ayatnya sama dan pengupasannya sama, bahkan lebih detail lagi. Jadi saya sepertinya agak mengulang apa yang telah disampaikan. Tapi karena ini sudah dicatat dan tidak keburu untuk saya merubah dalam waktu beberapa 1 jam kurang, ya saya sampaikan apa yang sudah saya persiapkan, ya. Hal doa Bapa kami dalam ayatnya yang juga sama dibacakan oleh Pastor John tadi dalam Matius 6, Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat ke-15, tapi tidak usah kita bacakan semua. Nah, ada beberapa catatan yang saya catat di dalam hal doa Bapa kami ini yang saya mau sampaikan, dan itu penting untuk direnungkan, untuk kita resapkan, renungkan, dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu dari pasal 6 ini ayat 5 sampai 7. Saya bacakan saja ayat 5 sampai 7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sampai di situ kita akan perhatikan catatan yang pertama, yaitu saya singkat dengan satu kalimat: datang dengan rendah hati. Apabila kita berdoa, Tuhan mengajarkan kita datang dengan rendah hati. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 18, ya, mengenai doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Orang Farisi dengan bangga dia berdoa. Wah, dilihat banyak orang dan dia mengatakan, saya ini berpuasa, saya ini memberi sedekah dan sebagainya, saya ini tidak seperti yang lain, saya ini baik, saya lebih baik dari orang lain. Dan itu doa yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi pemungut cukai itu dengan rendah hati, dia memukul-mukul dirinya, aku tidak layak ya Tuhan. Aku tidak layak, aku penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Dan Tuhan katakan doa orang itu yang didengar oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita datang kepada Tuhan, kita perlu dengan rendah hati. Jangan pamer kalau doa dengan banyaknya kata-kata, seolah-olah tadi dikatakan oleh Pastor John, wah doanya itu bagus, doanya Pak Herman bagus, doanya Pak ini bagus, Pak itu bagus, kata-katanya muluk-muluk luar biasa.
yang penting Tuhan berkenan akan doa kita, ya. Jadi kita datang dengan rendah hati. Nah, itu hal yang pertama, ya, dan tidak pamer dengan perkataan, tidak pamer dengan sikap tidak pamer dengan kata-kata yang diulang-ulang bertele-tele, dan memohon dikasihani. Dalam doanya itu memohon dikasihani kepada Tuhan, ya. Karena itu seperti pemungut cukai yang berdoa, aku ini orang berdosa, belas kasihanmu ya Tuhan, ya. Jadi kita perlu dengan rendah hati mohon belas kasihan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang kedua ini menyatakan hubungan Bapa dengan anak. Pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, seolah kita sebagai anak datang kepada Bapa kita yang luar biasa, Bapa yang agung, Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang suci, Bapa yang perlu dihormati, ya. Sebagai anak kita datang kepada Bapa di surga. Nah, kita berani datang sebagai anak, sebab firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya waktu kita berdoa, kita datang seperti datang kepada Bapa, sebagai seorang anak yang datang kepada Bapa. Juga demikian dikatakan dalam Galatia, dalam Galatia 3 kita juga dikatakan demikian, Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, beriman di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Betapa beruntungnya saudara sekalian yang sudah menjadi anak-anak Allah. Bagi saudara yang belum menjadi anak-anak Allah, Tuhan senantiasa membuka tangan, siapa yang mau datang kepadanya. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan, kamu yang berbeban berat dan yang bertanggungan berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bebas dari kesusahan di dalam dunia ini, selalu mengalami problem, dan Tuhan Yesus membuka tangannya. Mari kepadaku. Sebab itu saudara sekalian, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan dan beriman kepada Yesus, dan kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi dalam catatan yang kedua, menyatakan hubungan Bapa dengan anak. Saudara, Bapa di surga ada hubungan batin dengan anak. Sebab kalau waktu kita berdoa meminta sesuatu, segala apa saja kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu sebelum kita minta. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Tuhan tahu semua apa yang menjadi kebutuhan satu tahun di muka, 1 hari di muka, atau 10 tahun yang akan datang. Dia tahu semua, ya. Tapi yang Tuhan ingin hubungan batin sebagai seorang anak datang kepada Bapa. Walaupun Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan, kita sampaikan sebagai seorang anak yang datang kepada Bapaknya, ya. Puji Tuhan, di samping kita datang sebagai seorang anak, kita meninggikan Dia, kita menghormati Tuhan, kita menjunjung tinggi, ya. Dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat yang
10 tadi, Bapa kami, ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita hormati Allah yang kudus itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita minta, kita menghormati Tuhan, dan kita katakan kita tidak ingin memaksakan kehendak kita. Kita ingin kita sampaikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kehendak saya, kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan pada waktu kita berdoa, ada waktu kita menyampaikan permintaan kita. Jangan seolah-olah kita memaksa Tuhan, tetapi katakanlah, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya. Sebab kehendak Tuhan bagaimanapun, dari sudut manapun, pasti yang jauh lebih baik dari kehendak kita, manusia yang sangat terbatas. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, dan Dia tahu mungkin di awalnya kita sepertinya tidak setuju, tapi pada akhirnya jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, yang terbaik. Sebab itu waktu kita berdoa, kita nyatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, jadi catatan kedua menyatakan hubungan Bapa dan anak, antara Bapa di surga dan anak yang datang kepada Bapa di dalam doa, meninggikan Tuhan Yesus, menjunjung tinggi Allah Bapa, menghormati dan tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, hal yang ketiga menyatakan, ayat yang ketiga menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, ketergantungan di dalam ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Yang ketiga, catatan yang ketiga adalah menyatakan kita sangat bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Kita sangat perlu berkat Tuhan, kita sangat perlu pengampunan dari Tuhan, kita sangat perlu pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Sebab itu, sebagai manusia kita tidak bisa berjalan tanpa perlindungan, tanpa berkat, tanpa pertolongan Tuhan. Kita selalu perlu. Sebab itu kita minta di dalam doa kita, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Bukan yang mau berlebih-lebihan, ya. Tapi Tuhan mengajarkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya, ya. Jadi saudara sekalian, kita dapati catatan yang ketiga, ketergantungan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, untuk berkat-berkat baik rohani maupun jasmani, untuk berkat pengampunan dosa, untuk berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, dalam kita naikkan doa kita, di dalam doa Bapa kami ini tersirat hubungan yang indah antara anak dan Bapa, antara kita dengan Bapa di surga. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Belum kita minta, Tuhan sudah tahu. Bahkan di waktu yang sekian lama akan datang pun, Tuhan sudah tahu. Sejak kapan kita lahir sampai kita nanti meninggal, kapan, Tuhan tahu semua. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu minta? Sebab Tuhan sudah tahu semua. Sebagai anak, ya, sebagai Bapa di sorga, Tuhan ingin ada relationship yang erat, ya. Saudara yang sudah menjadi orang tua, kalau anak datang meminta sesuatu dan kita dapat memenuhinya, bukan cuma anak yang senang hatinya,
tapi kita sebagai orang tua, kita senang memberikannya. Kita suka memberikannya karena kita mengasihi anak kita. Kita sayang kepada anak kita. Demikian dengan Bapak kita. Dia sayang. Dan kita perlu. Nggak usah kita minta, dia sudah tahu. Tapi kalau kita sebagai anak menghormati Bapak datang, Papa saya perlu ini, Bapak saya perlu ini. Bapak itu dengan senang hati rela dan memberikannya. Ada satu hubungan yang erat. Jadi kesimpulan dalam doa Bapa kami ini yang Tuhan kehendaki bukan permintaan kita, bukan cuma itu, tapi Tuhan ingin ada relationship yang erat antara kita sebagai anak dengan Bapa kita di surga. Demikian catatan khotbah renungan minggu yang singkat ini, ya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.